Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miranda Juliana dari kelas 2C di 4TE, nomor absen 9 dengan NIM 22411700086. Di sini saya akan mempresentasikan laporan tugas akhir mata kuliah PLC semester 4, membuat proyek ladder diagram dan HMI design. Di sini saya mengambil proyek mesin pembuat sarden. Deskripsi dari proyek yang telah saya buat adalah proyek ini akan mensimulasikan proses pembuatan dan pengemasan sarden, mulai dari pengisian ikan dalam kaleng sarden hingga proses pengemasan dalam kardus atau box. Mesin dimulai dengan proses supply kaleng menuju konveyor, dilanjutkan dengan proses pengisian ikan ke dalam kaleng, proses pemberian uap panas pada ikan, di mana pemberian uap panas ini bertujuan agar ikan matang dan terbebas dari mikroorganisme. Dilanjutkan dengan proses pemberian bumbu pada ikan sarden dan proses penutupan kaleng. Setelah itu, ikan sarden dalam kaleng dipanaskan atau disterilisasi untuk memastikan semua bakteri mati dan daging ikan bisa empuk. Terakhir, dilakukan proses pengemasan ke dalam kardus yang berisi 8 kaleng ikan sarden. Sebelum menuju ke prinsip kerja atau cara kerja dari proyek ini, terlebih dahulu kita ketahui tabel I/O dari ladder diagram yang telah saya buat, di mana tabel inputnya untuk tombol start, simbolnya adalah on dengan address 0.00. Sensor pendeteksi kaleng untuk P2, simbolnya adalah S1 dengan address 0.01. Sensor pendeteksi kaleng untuk P3, simbolnya adalah S2 dengan address 0.02. Sensor pendeteksi kaleng untuk P4 dengan address S3. Dengan simbol S3 dengan address 0.03. S4 untuk sensor pendeteksi kaleng untuk P5, addressnya 0.04, S5 untuk pendeteksi kaleng untuk P6, addressnya 0.05, S6 yaitu sensor pendeteksi box, addressnya 0.06 dan tombol emergency atau EMR, addressnya 0.07. Sedangkan untuk tabel outputnya, yaitu P1. P1 untuk suplai kaleng, addressnya 100.00, P2 untuk pengisian ikan, addressnya 100.02, P3 untuk pemberian uap panas, addressnya 100.03, P4 untuk pemberian bumbu, addressnya 100.04, P5 untuk penutupan kaleng, addressnya 100.05, P6 untuk sterilisasi, addressnya 100.06, Conveyor 1 dengan simbol KV1, addressnya 100.01, dan conveyor 2 untuk conveyor box, addressnya 100.07. Dimana pada project kali ini saya menggunakan timer dan counter dengan address timer suplai kaleng T0, timer pengisian ikan T1, timer pemberian uap panas T2, timer pemberian bumbu T3, timer penutupan kaleng T4, timer sterilisasi T5, dan counter untuk pengisian box adalah C0. Prinsip kerja dari proyek yang telah saya buat adalah 1. Saat tombol start ditekan, sistem akan aktif atau on. Pada saat yang sama, ketika transisi naik dari sistem atau diff up dari sistem, pendorong kaleng akan aktif selama 2 detik untuk mendorong kaleng menuju konveyor. Setelah pendorong kaleng aktif selama 2 detik, timer T0 akan on, yang menyebabkan pendorong kaleng P1 non-aktif. Transisi turun atau diff down dari P1 inilah yang menyebabkan konveyor bergerak atau aktif sampai kaleng terdeteksi oleh S1. Ketika S1 mendeteksi adanya kaleng, transisi naik atau diff up dari S1 akan menyebabkan konveyor berhenti atau off, serta mengaktifkan P2 selama 2 detik untuk melakukan proses pengisian ikan ke dalam kaleng. Ketika proses pengisian ikan selesai, yang berarti timer sudah berjalan selama 2 detik, maka timer T1 akan on, menyebabkan P2 off. Transisi turun atau diff down dari P2 akan menyebabkan konveyor aktif sampai kaleng terdeteksi oleh S2. Ketika S2 mendeteksi adanya kaleng, transisi naik atau diff up dari S2 akan menyebabkan konveyor berhenti atau off, serta mengaktifkan P3 selama 5 detik untuk memberikan uap panas pada ikan sarden. Ketika proses pemberian uap panas selesai, yang berarti timer sudah berjalan selama 5 detik, maka timer T2 akan on yang menyebabkan P3 off. Transisi turun atau diff down dari P3 akan menyebabkan konveyor aktif kembali sampai kaleng terdeteksi oleh S3. Ketika S3 mendeteksi adanya kaleng, transisi naik atau diff up dari S3 akan menyebabkan konveyor berhenti atau off serta mengaktifkan P4 selama 2 detik untuk memberikan bumbu pada ikan dalam kaleng sarden. Ketika proses pemberian bumbu selesai, yang berarti timer sudah berjalan selama 2 detik, maka timer T3 akan on yang menyebabkan P4 off.
Transisi turun atau diff down dari P4 inilah yang menyebabkan konveyor aktif kembali hingga kaleng terdeteksi oleh S4. Ketika S4 mendeteksi adanya kaleng, transisi naik atau diff up dari S4 akan menyebabkan konveyor berhenti atau off, serta mengaktifkan P5 selama 2 detik untuk proses penutupan kaleng sarden. Ketika proses penutupan kaleng selesai, yang berarti timer sudah berjalan selama 2 detik, timer T4 akan on yang menyebabkan P5 off. Transisi turun atau diff down dari P5 yang menyebabkan konveyor aktif kembali hingga kaleng terdeteksi oleh S5. Ketika S5 mendeteksi adanya kaleng, transisi naik atau diff up dari S5 akan menyebabkan konveyor berhenti atau off serta mengaktifkan P6 selama 5 detik untuk melakukan proses sterilisasi ikan sarden. Ketika proses sterilisasi selesai, yang berarti timer sudah berjalan selama 5 detik, timer T5 akan on yang menyebabkan P6 off. Transisi turun atau diff down dari P6 yang menyebabkan konveyor aktif kembali untuk memasukkan kaleng sarden ke dalam kardus serta mengulangi langkah sebelumnya untuk mendorong kaleng sarden menuju konveyor. Jadi ketika P6 telah selesai, telah aktif selama 5 detik, maka P1 akan aktif kembali untuk mendorong kaleng menuju konveyor serta kaleng akan berjalan untuk itu dimasukkan ke dalam box pada konveyor 2. Proses tersebut akan berulang hingga counter 0 bernilai 0, yang artinya proses tersebut sudah terjadi selama 8 kali. Jadi box tersebut diisi oleh 8 kaleng sarden. S6 berfungsi untuk sensor pendeteksi adanya kardus atau box. Kondisi awal S6 mendeteksi adanya kardus, jadi ketika S6 mendeteksi adanya kardus, transisi naik atau diff up dari S6 akan menyebabkan konveyor box atau konveyor 2 berhenti, hingga kardus terisi penuh oleh 8 kaleng sarden. Jadi gini maksudnya, kondisi awal konveyor box itu sudah ada boxnya. Jadi konveyor box kondisi awalnya berhenti, kemudian dia akan berjalan ketika box sudah penuh. Ketika box sudah terisi oleh 8 kaleng ikan sarden. Jadi ketika box sudah terisi oleh 8 kaleng ikan sarden, maka konveyor box akan berjalan dan berhenti lagi ketika mendeteksi box berikutnya, seperti itu. Kemudian tombol EMR berfungsi sebagai tombol emergency. Ketika tombol EMR ditekan, sistem akan berhenti dan kembali ke posisi awal. Berikut merupakan ladder diagram yang telah saya buat. Ketika tombol on ditekan, maka sistem akan aktif. Sistem aktif menyebabkan P1 suplai kaleng aktif. Suplai kaleng aktif sampai T0 selesai, yaitu T0 adalah, sampai T0 aktif. T0 aktif artinya timer T0 sudah berjalan selama timer yang ditentukan di sini 2 detik ya, 20 kali 100 milisecond, yaitu 2000 milisecond atau 2 detik. Jadi P1 suplai kaleng dia aktif selama 2 detik. Jadi setelah timernya on, yang berarti sudah mencapai 2 detik, maka P1 suplai kaleng akan ini, itu nonaktif ya. Jadi ketika timer sudah mencapai 2 detik, suplai kaleng akan nonaktif. Suplai kaleng ini akan diaktifkan pula oleh timer 5, yaitu timer sterilisasi. Jadi ketika proses sterilisasi selesai, yaitu sudah mencapai 5 detik, maka P1 suplai kaleng akan aktif kembali. Di sini KV1 yaitu konveyor 1, dia akan diaktifkan oleh ini, suplai kaleng ya. Jadi dia akan diaktifkan oleh suplai kaleng, akan diaktifkan oleh P2, P3, P4, P5 dan P6. Serta dia akan diberhentikan oleh transisi naik dari S1, S2, S3, S4, S5 serta tombol emergency. Untuk P2 pengisian ikan, dia akan aktif ketika transisi naik dari S1. Jadi ketika S1 transisi naik dari 0 menuju ke 1, maka P2 pengisian ikan akan on, dan dia akan off ketika timer sudah mencapai T1 sudah on, yang artinya timer pengisian ikan ini T01 ya, dia sudah 2 detik, di sini di setting 20 yang artinya 2 detik ya, 20 kali 100 milisecond 2 second atau 2 detik. Jadi ketika timer sudah berjalan selama 2 detik, maka timer akan off yang mengakibatkan P2 ini berhenti. Dan seterusnya sampai P6. Jadi seperti itu. Jadi konveyor box akan
Sorry. Jadi konveyor akan berhenti ketika sensor mendeteksi adanya kaleng, kemudian output dari P1, P2 dia akan bekerja selama waktu yang telah ditentukan, dan ketika waktunya telah selesai, maka konveyor akan berjalan kembali sampai terdeteksi oleh sensor berikutnya. Sampai kaleng terdeteksi oleh sensor berikutnya, seperti itu. Jadi, langsung saja untuk HMI yang telah saya buat adalah ini. Untuk simulasinya, mari kita simulasikan. Nah, berikut merupakan simulasi dari ladder dan HMI yang telah saya buat. Ketika ditekan tombol on, maka P1 akan aktif untuk mendorong kaleng menuju konveyor. Jadi kaleng akan berjalan dalam konveyor ini sampai terdeteksi oleh S1. Di sini kondisi awal itu ya, konveyor box berhenti karena ada box. Nah, jadi konveyor boxnya berhenti. Di sini ada box. Kemudian ini tadi kalengnya berjalan sampai terdeteksi oleh S1. Kemudian suplai ikan bekerja selama 2 detik. Ketika telah selesai 2 detik, konveyor berjalan lagi sampai kaleng terdeteksi S2. S2 memberikan uap selama 5 detik. Konveyor jalan lagi sampai terdeteksi oleh S3. P3 memberikan bumbu selama 2 detik, kemudian konveyor berjalan lagi sampai kaleng terdeteksi S4. S4 menutup kaleng selama 2 detik, kemudian konveyor berjalan lagi sampai terdeteksi oleh S5. S5 melakukan proses sterilisasi selama 5 detik. Kemudian konveyor berjalan lagi untuk menaruh kaleng dalam box. Di sini counternya berkurang, serta P1 ini tadi, dia ini berwarna hitam ya, yang artinya tadi aktif untuk mendorong mendorong kaleng menuju konveyor. Konveyor akan berjalan sampai kaleng terdeteksi S1, suplai ikan bekerja 2 detik, jalan lagi sampai menyentuh S2, beri uap selama 5 detik, jalan lagi sampai terdeteksi S3, beri bumbu selama 2 detik, jalan lagi sampai S4, tutup kaleng 2 detik, jalan lagi sampai S5, sterilisasi 5 detik. Kita lihat ya, setelah proses sterilisasi selesai, maka P1 akan mendorong kaleng kembali. Nah, dia mendorong kaleng kembali 2 detik. S1 mendeteksi, jalan lagi sampai S2, memberi uap, jalan lagi sampai S3, memberikan bumbu, jalan lagi sampai S4, menutup kaleng, jalan lagi sampai S5, proses sterilisasi. Proses selesai, counternya berkurang ya, yang berarti tempat kosong dalam box ini tersedia 5 kaleng lagi. S3 seterusnya ya, nanti proses ini berulang hingga 8 kali. Artinya box sudah terisi oleh 8 kaleng, kemudian konveyor akan berjalan dan berhenti ketika mendeteksi box berikutnya. Di sini timer yang saya gunakan hanya perumpamaan, yang artinya sebagai contoh, di sini untuk memberikan uap agar ikan matang kan tidak mungkin selama 5 detik saja. Di sini hanya perumpamaan saja. Saya kasih waktu perumpamaan 5 detik agar video ini tidak terlalu panjang. Seperti itu. Lanjut, kurang 3 kaleng lagi. P1 mendorong kaleng, S1 dan seterusnya. Sampai S2. Beri uap, jalan lagi sampai S3. Beri bumbu sampai terdeteksi S4, menutup kaleng, terdeteksi S5, sterilisasi, counternya tinggal 2 ya, jadi hanya tersisa 2 kaleng dalam box.
Lanjut. Terdeteksi S3, terdeteksi S4, tutup kaleng, terdeteksi S5, sterilisasi. Tinggal satu. Jadi nanti ketika box sudah terisi penuh oleh 8 kaleng, conveyor box akan berjalan dan akan berhenti ketika mendeteksi box berikutnya. Kita lihat ya, setelah ini conveyor box akan berjalan dan counter kembali 8. Nah, conveyor box akan berjalan sampai terdeteksi oleh box berikutnya. Ya, ini S6 sensornya box mendeteksi box, maka conveyor akan berhenti. Ini tadi mendorong lagi seperti awal. Nah, satu bekerja dan seterusnya. Mengulang lagi langkah yang telah dilakukan tadi. Ya, di sini ketika saya tekan tombol emergency, maka sistem akan berhenti. Di sini tekan tombol emergency ya. Nah, maka sistem akan berhenti. Seperti itu. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penjelasan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.